Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryati Kuspadewi dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia paling utama. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasa melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Pada dasarnya, pengertian pendidikan itu menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pendidikan. Teori pendidikan itu sendiri adalah suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan atau digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Teori pendidikan berasal dari tahap pengamatan atau eksperimen melalui metode-metode yang sistematis terhadap proses pendidikan yang ada. Dengan kata lain, teori pendidikan merupakan sebuah pandangan atau serangkaian pendapat yang berkaitan dengan pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem. Teori pendidikan ini dibagi menjadi 4. Dari keempat teori pendidikan tersebut akan menghasilkan desain kurikulum sendiri atau berbeda yang akan menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan. Menurut Nana S. Sukmadinata, beliau mengemukakan bahwa ada 4 teori pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu dan telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Yang kedua ada pendidikan pribadi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan, anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayan peserta didik. Teori pendidikan pribadi memiliki sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual atau kurikulum subjek akademis. Yang ketiga ada pendidikan teknologi. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan 3 pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun di antara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan, itu lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis. Jadi bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus berupa data-data objektif dan keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika dan para peserta didik belajar secara individual. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola kegiatan secara efisien tanpa refleksi. Keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Guru berfungsi sebagai direktur belajar, jadi lebih banyak tugas untuk pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan interaksional.
Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, lalu memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial. Dan yang terakhir ada hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Berdasarkan pernyataan guru bangsa Ki Hajar Dewantara, ada 5 dasar pada pendidikan, yaitu yang pertama ada asas kemerdekaan, yaitu memfasilitasi kebebasan kepada peserta didik. Yang kedua ada asas kodrat alam, yaitu manusia sebagai bagian dari alam tentu bisa mempelajari apa yang ada di alam. Yang ketiga ada asas kebudayaan, yaitu berdasarkan pada kebudayaan bangsa tetapi tetap melihat dan mempelajari kebudayaan yang lebih maju. Yang keempat ada asas kebangsaan, yaitu membentuk perpaduan satu bangsa, perasaan gotong royong dalam senang dan sedih, dan berjuang untuk bangsa dan tetap menghargai orang lain. Dan yang terakhir ada asas kemanusiaan, yaitu membimbing peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan sewajarnya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.